Oke, selamat datang di Rich Room Session. Untuk episode pertama ini kita kedatangan teman-teman satu angkatan. Sama siapa ya? Satu angkatannya tapi saya nggak tahu sama siapa. Oke, please welcome Lawan Atlet. Ini adalah episode perdana untuk Rich Room Session. Perdana ya? Perdana. Ini kita band percobaan. Tumbal. Yang pastinya untuk perdana ini berarti agak lama syutingnya ya. Mohon maaf. Tapi merupakan satu kehormatan. Kehormatan juga buat kita bisa di acaranya Rich and Rich. Ya, luar biasa. Rich, namanya apa? Rich Room Session. Oh, Ya, Rich lupa. Room Session. Rich Room Session. Nanti bisa Oke. diedit lah ya. Enggak edit. Ini kan langsung, langsung. one take, enggak apa-apa. Oh ya, oke. Salah-salah juga itu kan kita reality ya, lebih ke reality ya. Gitu permainannya. Oke, Lawan Atlet selamat datang dan seminggu kemarin mungkin ya Lawan Atlet lagi hangat-hangatnya di sosial media. Minggu kemarin ya kalau nggak salah ya. Minggu kemarin karena Lawan Atlet ini videonya baru saja muncul di YouTube. Untuk video yang live di Synchronize Fest kemarin. Oh, Anda berharap Anda viral apa? Ada video klip apa gitu? Anda berharap Anda lebih viral dari itu ya? Saya juga. Kalau saya juga ya lebih berharap sih saya lebih viral dari itu sebenarnya. Oke, Lawan Atlet sedang menjadi apa ya spotlight lah ya di sosial media dengan dirilisnya kemarin video di Synchronize Fest gitu dan sekarang bisa ada di Rich Room Session ini untuk yang pertama. Gimana perasaannya teman-teman? Apa itu? Hadir lagi di sosial media, jadi diomongin lagi semua sama semua orang, sama angkatan-angkatan lama, sama angkatan-angkatan baru dan sekarang juga bisa main di sini gitu untuk ini ada konten digital ya semuanya gitu. Gimana perasaannya? Jawab lu. Senang lah ya. Jadi selama ini tuh kita nggak pernah capture video full audio ya, lumayan lah ya. Audionya lumayan lah ya. Okay. Maksudnya kita di videoin dari awal sampai terakhir terus ya senang aja gitu maksudnya. Ya menyenangkan gitu maksudnya. Bohong. Sebenarnya deg-degan pas kemarin. Deg-degan kenapa? Lagi asam lambung. Deg-degan hasilnya kayak apa ya gitu kan? Itu atau gimana? Deg-degan gitu atau gimana? Iya benar. Iya. Iya. Ada si Icat yang lagi nggak benar. Nggak senang aja gitu akhirnya kita main di Synchronize Fest terus di upload gitu ya terus pada komen seru aja gitu. Terus ya yang rame kan gara-gara itu kan apa nih? Sekopet yang rame itu ya. Terus pada wah gimana caranya bikin sekopet? Padahal kita tiap panggung emang kayak gitu sebenarnya. Iya. Orang baru terekspos aja. Orang baru ngeh aja. Orang baru ngeh aja gitu. kalau kita bukan itu. Padahal Hey, kita kemana aja kalian? Halo. Gitu. Oke, pokoknya selamatlah buat Lawan Atlet yang sudah hadir lagi dengan sangat hangat ya di industri musik Indonesia. Bener hangat ya. Seperti Anda yang sedang memakai sweater di panas-panas seperti ini ya. Itu ini hangat. titipan mantan vokalis Anda harus. Oh iya benar ya. Titipan vokalis. Saya harus pakai. Enggak. Emang saya bikin begini. Oh ternyata dia masih pengen tampil ya di sini juga. Enggak, itu saya yang minta maaf. Oh iya, enggak apa-apa. Wah, ini jadi perpecahan ya antara dia. Sini deh kamu, kita di sini sama aku. Oke deh kalau gitu langsung aja nih untuk Rich Room Session yang pertama. Lagu pertama bakal bawain apa teman-teman Lawan Atlet? Lagu pertama kita lagu positif, lagu paling positif yang kita punya mungkin ya. Ini tuh. Judul lagunya adalah Kita Bisa. Kita bisa. Tapi yakin masih bisa maininnya? Kita coba. Jadi selama dari pandemi kemarin nih. Judul berarti. Dari pandemi kemarin sampai sekarang ini perdana Lawan Atlet full personil dan perdana juga Lawan Atlet main lagi. Makanya judulnya kita rubah. Apa ya? Kita coba jadi kita coba. Kita coba. Lagu pertama kita coba. Singkat. Tua Gapa. Motivasi semua teman menyapa dan berikan senyuman, merangkul mereka yang tertarik
kita bisa, anak kita bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa. Ada alasan untuk selalu kecewa. Ini bukan saatnya memupuk derita. Takkan pernah untuk menyerah motivasi mimpi kita. Generasi yang tak lemah dan tak instan. Tak ada alasan untuk selalu kecewa. Ini bukan saatnya memupuk derita. Kita peka dan mampu untuk hadapi semua. Kita bisa berkata pasti bisa, karena kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Yeah. Oke, Lone Atlas, kita bisa. Masih bisa ternyata, masih bisa. Kita coba dan bisa. Masih hafal. Masih hafal. Dan itu ada salah satu lagu yang apa ya, bikin singelong ya. Walaupun orang nggak pengen singelong tapi di dalam hati itu gitu. Mau nggak mau. Sama kayak kalau kalian dengerin musik-musik dangdut walaupun enggak ini tapi tangan tuh jari itu yang ketek di bawahnya. Itu salah satunya lagu. Mungkin Kita ada Bisa. beberapa mungkin yang anak-anak gong besar Ah, gitu ya, gitu. lagi nonton Rocket Rockers manggung. Pas itu pas ada lagu itu kayak Oh, nah, tetap jalan aja ya. Aduh, hebat ya Itu kamu. dibikinnya kan dulu di studionya Aska di M15 ya. Oh iya ya, kita bisa itu di Hell Yeah ya. Hell Yeah 15 anjir. Oke, Lone Atlas. Selalu ada irisan Rocket Rockers di semua hidupnya Lone Atlas sebenarnya. Waduh, amin. Oke, Lone Atlas kemarin sempat masuk juga di salah satu apa ya, template-nya anak Bandung 2000-an yang dibikin oleh Rich Music juga. Tahu nggak? Lihat nggak? Lihat gua. Lihat nggak? Lihat, sempet lihat. belum lihat ya. Jadi kita kemarin sempat bikin template anak Bandung 2000-an. Salah satunya adalah ya sering nonton Lone Atlas di pensi-pensi gitu. Dan ternyata banyak yang melingkari itu gitu. Banyak yang melingkari sering nonton Lone Atlas di pensi-pensi gitu. Tiap minggu manggung terus ya Lone Atlasnya ya. Iya, dulu ya. Dulu. Iya, iya kan dulu. Emang benar gak pertanyaan saya tadi dulu ya. Nah, nah, biasa nih penonton bayaran. Oke, nah dulu maksudnya di sini juga di skripnya emang dulu ya, saya juga nggak ngerti kenapa ya. Lone Atlas menjadi raja pensi kan otomatis gitu dengan disandingkan dengan Changcuters di template Rich Music itu juga gitu. Nah, ada yang kalian kangenin nggak sih dari pensi nih? Yang kalian kangenin dari pensi bukan event-event yang seperti kemarin ya, itu kan event-event yang emang festival gitu, event-event yang dibikin kadang-kadang sama brand dan sebagainya. Ada yang kalian kangenin dari pensi? Paling bau-bau keringat SMA gitu. Bau-bau keringat es. Smell of the sun gitu ya. Semangatnya masih ibu gitu yang nangis gitu kalau nggak jadi bangku gitu. Suasananya kelas banget. Oh, suasana kelas banget. Nah, iya. Kalau Kalau coba dulu tuh- Ubay. Kalau dulu tuh kalau di pensi-pensi kan pas mau manggung ya, kita kan biasa di kelas ya. Di kelas tuh tadi pada yang di kaca-kaca pada Oh, gitu yang kepo-kepo gitu ya. Yang pengen artisnya nih gitu. Nggak tahu juga. Kalau kayak crowdnya gitu, kalau menurut Iyas nih yang frontman lah ya, kan kalau Ating agak susah ngelihatnya ya kalau di belakang gitu. Yang Iyas lihat sama Ubay crowdnya pensi waktu zaman kalian nih gitu. Waktu zaman kalian sering main sering banget di pensi gitu sama pensi sekarang, apa perbedaan yang teman-teman Lone Atlas lihat dari crowdnya? Kalau gua ya, Ya, Ube ya. iya. Kalau gua ngeliatnya yang datang tuh anak-anak musik kan biasanya
ke pensi, mungkin mereka bukan SMA di sana gitu ya. Mereka duduk di pinggir-pinggir gitu. Nanti pas giliran Lone Last Man, wah langsung ke tengah gitu. Apalagi yang cowok-cowoknya nanti kayak ngeliatin cewek-ceweknya bawa nih gua pada ke tengah semua nanti. Jadi biasanya ada yang nungguin Lone Last di pinggir gitu ya. Kan band-band banyak kemarin. Pas giliran Lone Last terus ke tengah. Ya pensi berapa kali gue liat pensi kalau Lone Last Man di pensi SMA, pensi SMA kan maksudnya kebanyakan kayak gitu. Yang gue nemuin sih gitu. Dibandingkan sekarang? Nggak tahu ya sekarang gue. Kita udah nggak pernah main di pensi sekarang. Jarang ya. Mungkin lebih banyaknya acara-acara yang mainnya tuh lebih ke sendu tapi kan kalian ya. Semok gitu. Sendu emo. Kalau Ube gimana ngeliatnya, Bay? Sebenarnya mungkin nggak jauh beda, cuman mungkin karena perputaran musik aja sih sekarang. Maksudnya kayak mereka tuh anak-anak SMA yang bikin acaranya tuh pasti mereka antusias karena buat mereka itu project mungkin ya biasanya anak SMA tuh kan belajar berorganisasi gitu ya di situ ya. Pasti tetap antusias, cuman mungkin perbedaannya sekarang si orang-orang yang mainnya aja, si perputaran bintang tamunya ya. Kan lo bintang tamu soalnya yang gigi udah mulai yang gede-gede gitu. Dulu kan gua dulu underground inget banget dulu zaman ya orang atas sebelum masih di pensi itu ada Ejected, Pupen, Pas Band main di pensi SMA. SMP 13 malah. Oh, itu SMP saya dong kalau gitu ya. SMP 13 kan ada dua ini. SMP 13 kan Usway bawa pensi. Oh iya, benar-benar. Gitu. Jadi kalau crowdnya sih kayaknya sama-sama aja, cuman karena yang mainnya beda jadi ya menyesuaikan juga crowdnya kali ya. Iya, selera musiknya beda gitu. Selera musiknya. Saya lihat kita terus mah dari dulu ke sekarang istiqomah ya. Mas. Ininya teh. Kenapa? Jago ngambil apa namanya? Tadi dia nggak dikasih mic dari tadi ini. Iya. Bocoran. Enggak apa-apa, nanti bisa diedit kok kalau dia ngomong digedein. Ya jago gitu terus dari dulu sampai sekarang teh masanya teh ada terus gitu, loyal gitu. Tapi kan karena kita emang tanggung ya genrenya. Popang tuh emang di tengah. Jadi tanggung. Pop kena, pang kena ya. Ya oke. Ditinggalin enggak. Datang banyak banget juga enggak gitu. Jadi ya gitu aja lah gitu. Ya, tapi sama Sonic ya kan, Sonic. Iya dong. Main dong. Tenang aja. 21 kan pasti jadi main. kalau jadi ya. Oke deh kalau gitu enggak usah ngomongin kita harus ngapain. Anda bintang tamunya ya teman-teman Lone Last. Oke. Langsung aja kita ke lagu kedua nih. Lagu kedua teman-teman bakal bawain apa? Lagu kedua Saat Dunia Tak Menatap ke Arahmu. Saya pengen nanya. Kenapa judulnya panjang-panjang teuing? Kenapa nggak disingkat? Kan Ube yang ngasih judulnya. kadang saya punya lagu panjang disingkat. Kalau nggak ada beberapa band Melayu gitu yang judulnya panjang disingkat. Ini disingkat nggak? Kalau disingkat sih pesannya kayak nggak nyampe. Oke, Saat Dunia Tak Menatap ke Arahmu. Tapi Kenapa? seneng sih setiap kemana kita cuma bilang Saat Dunia Tak Menatap ke Oh, Arahmu. oke. Kita ngalamin album kedua Jiwa kan. Iya. Jiwa ya udah gitu kan. Ini kan Saat Dunia Tak Menatap ke Oh. Jiwanya berarti Ji, berarti men. ya kan gitu ya. Oh, salah satunya itu ya. Ntar jiwa lu Ji aja, Ji. Nah, Ji. Weh, nanti brand lagi. No. Ntar jadi brand ya benar. Bisaan. Ayo udah deh kalau gitu, teman-teman. Please welcome Lone Last. Saat kau hilang arah, ragu sesatkan langkah, semua kau rasa lelah, terdiam dalam resah, terlintas duga kiri, mimpimu dalam hati, dengan kata nurani, terdiam dalam sepi, simpan semua lirihmu, lepaskan lelahmu. Besarkan hatimu, jangan palingkan wajahmu. Berlarilah, ukirkan kisah, genggam harapan yang tersisa. Yakinkan diri kala resah, kuatkanlah saat terluka. Ku kan temani langkahmu, bersama jalan hari baru. Terhilang tanganku saat dunia
harapan yang tersisa. Yakinkan diri kala resah, kuatkanlah saat terluka. Ku kan temani langkahmu sama jalan hari baru. Hilang tanganku saat dunia tak menatap ke arah. Marilah ukirkan kisah kam harapan yang tersisa. Yakinkan diri kala resah, kuatkanlah saat terluka. Ku kan temani langkahmu sama jalan hari baru. Hilang tanganku saat dunia tak menatap ke arahmu. Saat dunia tak menatap ke arahmu. Lone Atlas itu apa ya? Band emo tapi kalau dibawain akustik juga saya selalu suka gitu. Nggak tahu. Enak aja gitu masih apa ya? Ritmenya masih dapet, vokalnya juga nggak harus yang terlalu gitu, tapi masih dapet juga. Emonya masih dapet lah. Karena kalau bikin lagu biasanya emang harus bisa dibikin akustik dulu. Nah, begitu lagu itu bisa dibikin akustik itu lagu itu berarti sukses ya. Iya. Benar. That's the key ya itu ya. Iya. Apa kamu sih tunjuk-tunjuk? Apa sih? Apa kamu tunjuk-tunjuk? Oh ya udah enggak. Oke. Apa lu nyombongin punya AirPod gimana? Kameranya Punya airport kaya dong berarti kalau punya airport. Serius, original men. Airport atau apa? AirPod, punya AirPod. Oh, pesawat tuh saya AirPod. Kaya berarti ya. Oke, nih sebelum lagu terakhir udah 2 lagu ya. Sebelum lagu terakhir nih saya pengen teman-teman Lone Atlas menjawabnya mungkin satu-satu ya. Berarti boleh serius, boleh enggak, tapi saya pengennya serius sih kayaknya jawabannya ya. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum Lone Atlas bawakan lagu terakhir. Pertanyaannya, kenapa harus emo? Dari UB mungkin. Kenapa harus emo? Karena kalau bikin lagu nggak pakai emosi itu nggak dapat feel-nya kalau buat saya. Jadi harus ada feel-nya gitu. Kalau cuma bikin lagu, nih bikin lagu, terus tapi kita nggak dapat feel-nya tuh pas bawainnya kita nggak akan enjoy. Jadi kalau saya emang segala sesuatunya berdasarkan emosi. Ada Ekspresi. Ating, mic-nya boleh dipakai. Kalau emo secara genre, selalu tes kenapa mesti emo, itu emo by accident kayaknya. Oke. Ya, jadi ini emo banyak sih. Iya, kebetulan benar. emo kebetulan lagi naik, kita punya band mirip-mirip. Oke. Orang lain menggenrekan diri kita dan ya itu accident yang bagus lah. Iya. Maksudnya kecelakaan yang My oke. favorite accident juga ya jadinya ya. Tadi kan dulunya musiknya tuh Iya, iya. tang pas beatnya agak diturunin terus kita bikin beberapa single terus ada lagu Amarah Sejumlah Air Mata itu kan kayak judulnya emo banget gitu. Ya udah kelar. Go. Oke. gitu men. Iya dan akhirnya kita mendeklarasikan kita Tak emo. sengaja balik dari Tak sengaja. Oh, itu tak sengaja Iya, ternyata ya. Kita kan dulu tuh sering banget bikin setahun sekali bikin apa konser ya. Walk Together. Yang Walk Together pertama Ya. itu mantan manajer kita yang maksain kita tiba-tiba itu kan lagi ramai wah dulu emo kita nggak pernah pengen bilang kita emo Ya. kita pengennya terus akhirnya si mantan manajer kita itu ngasih kaos semua pakai baju itu akhirnya yes we are emo udah langsung kelar di situ Kelar situ ya. Langsung disematkan juga langsung. langsung dari Palumbo nelfon yes thank you kata Mas Basjau yes Balum kenapa harus emo? Bener. Kan kamu juga harus ada alasannya kenapa kamu mau masuk ke sini. Kalau saya sih biar belajar. Belajar. Kan saya nggak emo banget gitu. Semua komentar di sosmed tuh, ini gitarisnya nggak emo, bodoh amat. Tapi kan gue jadi belajar gitu. Oh begini loh orang-orang emo ini. Tapi lu tertarik nggak sama genre ini? Sebenarnya sih Secara genrenya nggak jauh jujur ya, dari jujur ya. dari yang basic yang biasa saya mainin sebenarnya. Maksudnya kan mau serius kan jawabannya kan? Oh ya benar. Iya, enggak yang beneran nyebrang banget gitu sebenarnya sih. Jadi masih bisa asimilasi lah sebenarnya sama style yang biasa saya mainin sebelumnya gitu. Oke. Stylenya kayak apa ya nanti kayaknya bakal ketahuan selanjutnya. Enggak sekarang. ya Gitu. Yes. Kalau gue sih jadi ada kesempatan gue buat belajar gitu dan mereka kan dikenal dengan lagu-lagu yang itu tadi yang bisa bikin orang singlong gitu ya. Buat saya pribadi kan juga gimana sih cara bikin lagu buat singlong gitu. Oke. Gitu sih. Ya buat belajar. Nanti kalau nggak kamu pernah ada vokal ya. Iya, nanti semua singlong tapi bener loh maksudnya yang lihat Synchronize Fest kemarin tuh kayak ngeliat
Balum ini kan biasa kalau band emo kan gitar gimana muter-muter atau bahkan dibanting dia mah cuma tapi tetap emo gitu. Serius loh. Emo tuh dari sini soalnya. Iya benar, emo dari situ benar. Iya. Kalau kamu ya kenapa harus emo? Ya udah harus gitu. Kan kamu saya tahu dulunya kamu bukan emo kan sebenarnya. Gua grunge banget. Iya grunge banget. Terus kenapa harus emo? Apakah ada benang merahnya di emo dan grunge? Benang merahnya adalah saat dunia tak menatap ke arahmu itu ya, itu salah satu menurut jadi kalau di semua lagu sebenarnya line suara saya itu di saat dunia tak menatap ke arahmu. Kenapa? Karena gue basicnya Pearl Jam grunge. Tapi gue menemukan karakter gue tuh di Incubus. Gue suka banget Incubus, paling nyaman untuk nyanyiin gitu. Terus ya ketika Alone Atlas iya bener vokalis reviews ini. Ya mungkin bahas awal dari sana tuh. Waktu belum sama Alone Atlas sempat gue bawain Incubusan gitu kan. Pas masuk ke Alone Atlas kata gue, wah ini lebih cowok lagi. Sampai kita belum tahu banget tentang emo dulu sih. Oh ternyata pakai scream gini-gini nih. Ya udah akhirnya gue menyematkan bahwa ya kita tuh secara genre memang emo yang diaminkan, kecelakaan yang diaminkan. Kecelakaan yang diaminkan. Jadi ya nges weh kagok. Tapi ada Alone Atlas setiap main ya pilihannya dua, yang pada pogo sama yang nyanyi sambil nangis gitu ya. Gitu udah emang udah gitu. Jadi kempot distorsi lah ya. Keren apa? Almarhum Didi Kempot distorsi. Cuman bedanya kita enggak ada e-commerce yang datang gitu aja. Gitu aja. Iya, enggak bisa dipakai charity juga dapatnya belum tentu segede itu ya. Iya. Ya deh, oke berarti itu ya teman-teman tanggapan kenapa Lonetes memilih emo dari personil masing-masing ya. Baru di sini kayaknya ya. Balum ngomong kayak gini ya atau udah banyak yang ngomong kayak gitu? Enggak. Biasanya gue ngawur ngomongnya. Karena lu tadi requestnya serius, gue serius. Ya benar. Gila pertama kali berarti gue serius, please tayang. Biar cewek-cewek tahu kalau gue tuh serius. Oke, lagu terakhir nih untuk di Rich Room Session. Lone Atlas bakal bawain apa? Dan sedikit cerita dari lagu itu. Oh, ini lagu Jiwa, judulnya Jiwa. Oke. Ini salah satu lagu yang liriknya lama banget untuk dikirim. Terus maksudnya untuk dikirim ke siapa? Ke personil, musiknya udah jadi. Gue liat banget itu terus akhirnya pas satu malam ada lagi pacaran terus ya tiba-tiba aja keluar terus Jiwa akhirnya kasih ke anak-anak terus anak-anak panjang banget liriknya. Tapi anak-anak mereka ya udah sikat aja. Taunya ada puisi kan. Tadinya nyanyi. Panjang banget tadi. Oh gitu. Oh jadiin ada puisinya ya. Puisi. Kan musik direkturnya kamu gitu. Iya, tapi kan saya enggak puisi, saya kan enggak musik director. Oh iya benar. Puisi director susah ya kalau Wes Rendra sama Taufik Ismail. Iris Sardi ada enggak dia? Iris Sardi itu itu pemain biola ya? Biola. Iya. Bil Saragi itu pemain Elton John. Pokoknya di terakhirnya tuh kita Bob Sadino ya waktu itu ya. Bob Sadino. Gimana saya biar laku kan. Ini emang target marketnya usia di atas 40 ya kayaknya deh ini ya. Oke deh kalau gitu Jiwa ini adalah salah satu lagu yang liriknya paling panjang ya. Liriknya paling panjang terus gua gak ngerti yang nonton pada hafal lagunya. Oh iya? Iya serius sebenarnya semua dari awal sampai tamat kayaknya pada hafal. Iya. Oke. Gua aja lupa. Kita ke lagu terakhir Lone Atlas Jiwa. Yes. Di balum aja kayak kasih balum. Sorry, 3, 4. Terasa berat untuk terhubung. Semula melabirkan dendam, melumatkan cerita. Huruf hidup adalah inspirasi, ocehan dan sanjungan semua terawasi. Inikah yang indah? Inikah sumpah? Polemik ketika kesadaran adalah memilih antara bahagia atau kecewa. Alihkan untuk semua, kuliti cerita. Lelahkah semua, kenali jiwa. Ubah cerita, memaksa cinta dan luka. Harapan kita sempitkan ruang, berkata jiwa. Berjiwa.
terindah. Apa yang terasa, ini yang terasa, ini yang terasa, ini yang ku rasa. Bagai lebah menyengat dan terbang pergi, ceritakan semua kisah abadi. Ujung langkah terbuai, wangi raga namun tak pasti. Puing jiwa dan terindah. Dengar jiwa, dengar jiwa, dengar jiwa, dengar jiwa. Ku merintih melihat semua, lelahkah semua. Kenali jiwa, upah cerita memaksa, cinta dan luka, harapan kita. Sempitkan ruang, berkata go, lelahkah semua. Kenali jiwa, memaksa, cinta dan luka, harapan kita. Sempitkan ruang, berkata hampa, ledahkan semua menyiksa jiwa, hilang teman tak bersisa, cinta dan luka, harapan kita. Sempitkan ruang, sempitkan ruang, sempitkan ruang, sempitkan ruang, sempitkan ruang, sempitkan ruang, sempitkan ruang jiwa. Sikat. Alright, teman-teman, itulah Lone Atlas. Sekali lagi terima kasih sudah mengunjungi Rich Music Online. Dan inilah Rich Room Session. Rich Room Session, thank you.